selamat siang grade 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada materi IPAS kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama hari ini mencakup 3 aspek penilaian. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, aspek kognitif. Terdapat 2 hal yang akan kalian capai. Melalui video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dan juga hasil dari fotosintesis itu sendiri. Kemudian, pada aspek afektif, kalian diharapkan mampu menunjukkan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Dan pada aspek psikomotor, kalian diharapkan mampu mengintegrasikan pemahaman mengenai proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dan ilustrasi secara tepat di setiap tahapan proses fotosintesis. Ini akan menjadi latihan mandiri atau tugas kalian nantinya. Oke, kita langsung saja ya. Karena kita membahas proses fotosintesis pada tumbuhan, tentunya kita memerlukan tumbuhan sebagai objeknya. Ya. Nah, bagaimana lebih mudah memahami proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Sebelumnya, kita akan sama-sama mengingat dulu nih, apa saja bahan yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Iya, terdapat 4 bahan ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu matahari. Nah, matahari akan memancarkan cahaya atau sinarnya. Kemudian, energi dari cahaya matahari tersebut akan diserap oleh daun. Ya, bahan pertama yaitu matahari. Bahan yang kedua yaitu klorofil, di mana klorofil ini merupakan bagian daun yang akan menangkap cahaya matahari tadi. Nah, bahan yang ketiga yaitu air. Nah, air yang berada di dalam tanah akan diserap oleh akar. Setelah itu, air tersebut akan dihantarkan ke daun melalui batang. Karena itu fungsi akar yaitu menyerap air dan fungsi daun yaitu menghantarkan air. Seperti ini ya, kurang lebih ilustrasinya. Oke, kita lanjut. Bahan yang keempat yaitu karbon dioksida. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, karbon dioksida bisa diperoleh dari hembusan nafas manusia ataupun hewan karena itu akan menghasilkan gas karbon dioksida. Bisa juga dari asap kendaraan baik motor maupun mobil, bisa juga dari asap pabrik. Semuanya itu merupakan gas karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini akan diserap juga oleh daun. Oke, setelah semua bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis lengkap, maka proses fotosintesis atau pembuatan makanan itu sendiri akan terjadi pada bagian daun yang disebut sebagai kloroplas. Ingat ya, kloroplas. Nah, setelah semuanya diproses di kloroplas, maka akan menghasilkan hasil fotosintesis, yaitu karbohidrat dan oksigen. Di mana karbohidrat akan menjadi makanan bagi tumbuhan, sedangkan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan akan membantu manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, jadi sudah tahu kan semuanya bagaimana proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Kita sama-sama mengingatnya sebentar ya. Yang pertama, agar lebih mudah kita memahaminya, kita ingat kembali bahan-bahan yang diperlukan. Ada 4 bahan. Bahan yang pertama yaitu matahari. Nah, matahari tentunya akan memancarkan cahaya atau sinarnya. Sinarnya itu akan diserap oleh daun. Ya, yang kedua yaitu klorofil. Klorofil adalah bagian daun yang akan menangkap cahaya matahari tadi. Yang ketiga yaitu air,
di mana air yang berada di dalam tanah akan diserap oleh akar dan kemudian dihantarkan oleh daun ke seluruh daun. Nah, dihantarkan oleh batang ke seluruh daun. Kemudian yang keempat, ada karbon dioksida yang bisa dihasilkan atau diperoleh dari manusia ataupun hewan saat bernafas. Ketika mereka menghembuskan udara, udara itu mengandung gas karbon dioksida, ataupun dari asap kendaraan bermotor maupun bermobil, atau dari asap pabrik, ya, di mana karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan. Nah, setelah keempat bahan ini lengkap, maka proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan itu sendiri akan terjadi di bagian daun yang disebut dengan kloroplas. Setelah semua proses dilakukan di bagian kloroplas, maka akan menghasilkan hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan juga oksigen. Ya, karbohidrat akan menjadi makanan bagi tumbuhan, sedangkan oksigen akan membantu manusia dan hewan untuk bernafas. Jadi ada 6 tahap proses terjadinya fotosintesis. Kalau kalian masih belum paham, kalian boleh mengulang kembali video ini dari awal, ya. Setelah itu, kalian akan menjawab pertanyaan esensial. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya? Yang kedua, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan? Dan yang ketiga, jelaskan hubungan yang terjadi antara manusia, hewan, dan tumbuhan saat proses fotosintesis. Kalian akan menjawab pertanyaan esensial ini dan dikumpulkan ke GCR ya. Nah, setelah itu kalian akan mengerjakan latihan mandiri atau tugas. Latihan mandiri atau tugas ini batas pengumpulannya adalah hari Senin ya, pada tanggal 23 Agustus 2021 jam 9 malam. Mengapa diundur sampai hari Senin? Karena Ibu Patricia tahu dalam minggu ini kalian akan mengerjakan banyak formatif. Belum lagi jika ada teman kalian yang berhalangan dan akan mengikuti susulan. Jadi Ibu Patricia akan memberikan perpanjangan waktu untuk pengumpulan latihan mandiri ini. Kemudian, apa yang akan kalian kerjakan di latihan mandiri ini? Kalian akan membuat ilustrasi dan berikan keterangan untuk melengkapi tahapan pada proses fotosintesis. Ya, demikian penjelasan materi kita di hari ini. Untuk pertanyaan terkait tugas ataupun materi, kalian boleh tanyakan saat Zoom meeting bersama dengan wali kelas kalian masing-masing. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya.